BNPT, Interpol, tangkap Sepi Sabom yang ada di PNJ. Danrem Prajawira Yakti, Brigjen TNI JO Sembiring menyatakan, aparat bersama pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Untuk itu, Sembiring mengultimatum kelompok separatis untuk segera menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kemudian saya perlu sampaikan pada teman-teman media bahwa aktivitas kelompok separatis teroris yang ada di Pohon Bintang, mereka sejak tanggal 7 Januari kemarin sudah melakukan beberapa kali aksi. Dan sebelumnya kelompok ini juga lah yang membunuh 3 orang tukang ojek di Kampung Mangabib. Perlu saudara ketahui, pada awal Desember kemarin tanggal 3 sampai dengan 5 Desember kita ada foto, kita ada filmnya bahwa kelompok ini berkumpul, Lame Taplo, Enos, Anatias, Ati Mimin, berkumpul di perbatasan dari PNJ dipimpin oleh Sepi Sabom. Di situ mereka yang dulu menamakan diri Kodam 15 Kalum Kupol dipimpin Lame Taplo, mereka mengembangkan menjadi 3 Kodam. Jadi Sepi Sabom ini terkait dengan kelompok ini, dan setelah mereka menamakan diri kelompok bagian dari Kodam 35 Bintang Timur, mereka inilah yang melakukan aksi terus-menerus di bawah pimpinan Anatias Ati Mimin. Dan aksi-aksi teror yang mereka lakukan ini juga harus jadi bagian tanggung jawab dari Sepi Sabom. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan BNPT, Interpol, tangkap Sepi Sabom yang ada di PNJ. Karena terus dia mengkoar-koarkan, memberikan semangat. Karena pasca pertemuan tersebut, kelompok ini terus melakukan aksi di bawah pimpinan Anatias Ati Mimin. Kemudian yang kedua, saya tegaskan lagi, tidak ada ajaran agama pun yang mengajarkan membunuh secara sadis, memvideokan, memviralkan, menyebarkan untuk menumbuhkan ketakutan di masyarakat. Ini saya tegaskan. Jadi kelompok ini saya menilai aksi-aksi teror yang dia lakukan ini sudah harus dipertanggungjawabkan. Namun saya sangat mengharapkan, seperti Pak WTT sampaikan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat sana, tolong ajak mereka, hentikan aksi kekerasan, dan saya sangat berharap mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Karena kalau itu tidak lakukan, maka perintah sudah jelas kepada kami, cari, kejar, dan tangkap. Ini akan kami lakukan. Kami akan menumbuhkan rasa aman di masyarakat, dan saat ini juga kita sudah mengirimkan pasukan tambahan ke atas. Untuk jumlah saya tidak perlu sampaikan. Yang pasti kami bersama Polri sudah mengambil langkah-langkah taktis dan teknis untuk menumbuhkan rasa aman pada masyarakat, untuk mendukung pemerintah Kabupaten Pohon Bintang membangun Kabupaten Pohon Bintang. Negara harus hadir sampai di tempat pelosok-pelosok terpencil. Iya, ambasan apa mana gue? Sudah. Saya sebagai Panglima Kodam Bintang Timur Hananias Ati Mimin, Wakil Panglima Tuan Kolonel Daus Dumki Mimin, Jokowi Prabowo silakan kirimkan TNI Polri yang ada beberapa jenis di Jakarta. Kami TPNPB tidak takut, perang TPNPB kami minta pengakuan secara konferensi adalah nasib politik kami untuk merdeka.
Danrem 172 Brigjen TNI JU Sembiring menyatakan terima kasihnya kepada Lamek Taplu, Panglima TPMPB OPM Ngalum-Kupel Pegunungan Bintang karena tidak lagi melakukan aksi teror terhadap masyarakat di Kiwirok. Sejak masyarakat kembali ke Kiwirok bulan Desember lalu, tidak lagi ada aksi teror yang dilakukan KKB pimpinan Lamek Taplu. Terima kasih kepada saudara saya Lamek Alep Kitaplu yang sudah turut membantu menciptakan rasa aman kepada masyarakat Kiwirok dengan tidak melakukan aksi teror. Sehingga mereka dapat bekerja membangun kembali rumah-rumahnya dan melaksanakan Natal dengan damai dan penuh sukacita meski dalam kondisi terbatas, kata Danrem Brigjen TNI JU Sembiring di Sentani. Diakui sebelumnya masyarakat sempat mengungsi ke berbagai daerah di sekitarnya, namun dengan semakin kondusif wilayah itu, maka saat ini sudah 43 orang yang kembali ke Kiwirok. Proses atau tahapan pengembalian masyarakat ke distrik Kiwirok dapat berjalan dengan lancar dan aman hingga kini. Untuk membantu meringankan beban masyarakat, Pangdam 17 Cendrawasih telah memberikan bantuan bahan pangan yang saat ini sudah diterima mereka. Saya mengajak Lamek Taplu dan anggotanya untuk bersama-sama membangun distrik Kiwirok. Mari kita bersinergi membangun Kiwirok menjadi wilayah yang aman, damai, tentram, dan maju, harap Brigjen TNI JU Sembiring. Diakui perbedaan pandangan itu wajar, namun tidak menghalangi kita untuk menjadi saudara. Saat ini pihaknya tengah berkomunikasi agar jaringan komunikasi bisa segera dibangun di distrik Kiwirok. Kami terus berupaya dan berkomunikasi untuk membangun BTS Bakti di Kiwirok agar memudahkan warga berkomunikasi dengan keluarga, kata Danrem 172. Gangguan keamanan di Kiwirok terjadi pada tanggal 21 September 2021 lalu setelah kelompok bersenjata menyerang tenaga kesehatan hingga menyebabkan Gabriela Melani meninggal dan 4 rekan serta seorang dokter terluka. KKB pimpinan Lamek Taplu juga membakar sejumlah fasilitas umum yang ada di Kiwirok, diantaranya puskesmas, kantor kas Bank Papua, dan pasar. Akibatnya warga Kiwirok mengungsi ke Oksibil dan beberapa kampung seperti Kampung Balusu, Kabiding, Epsibding, Okpol, dan Kampung Bulangkop. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.